terkait dengan hasil visum, di mana sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan hasil visum itu ada 10 poin. 10 poin itu bahwa dinyatakan pada saat pemeriksaan visum ada 9 luka lebam yang ditemukan di sekitar wajah korban dan 1 luka lebam di punggung sebelah kanan. Pertama, Kompolnas menyesalkan ya. Kenapa? Karena adanya kasus penganiayaan di ruang tahanan Polri, di mana seharusnya ruang tahanan itu aman. Sangat disayangkan sekali karena seorang perwira tinggi Polri yang juga menjadi tahanan di situ karena kasus yang lain, ada kasus suap Joko Chandra. Main hakim sendiri dan hukum rimba yang dipertontonkan kepada masyarakat. Dan ini benar-benar merusak citra Polri dan citra yang bersangkutan sendiri serta citra keluarganya juga ikut terkena. Ini kan yang bersangkutan Pati bintang 2 ya, jadi jenderal ya. Nah, sementara anggota yang bertugas ya, petugas jaga tahanan ini pangkatnya rendah, paling-paling bintara. Nggak berani dong, apalagi ini juga masih aktif ya. Meskipun ada jenderal yang perintah dia, kalau perintah itu melanggar sumpahnya, melanggar tugasnya, maka dia mestinya harusnya menolak seperti itu. Yang saya mau kasih catatan justru pernyataan Buya ini ya. Buya sepertinya melegitimasi kekerasan atas alasan ketersinggungan penghinaan terhadap agama. Karena saja pembenaran kemudian melakukan tindakan radikal ngebom gitu ya, karena giroh keagamaan, apa dibenarkan begitu? Wah, ini pernyataan bahaya ini. Yang beragama lalu agamanya dihina, dilecehkan, lalu hatinya tidak tersinggung sedikit pun. Ya bingung juga saya itu. Wajar ya seorang pengikut agama marah ya kepada orang yang menghina agamanya. Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Menganggap saya ini menjadi apa, berpikiran saya berbahaya. Di mana berbahayanya? Kami dari Kompolnas sangat menyesalkan peristiwa itu ya. Karena bagaimanapun yang bersangkutan kan seorang perwira tinggi Polri sedang menghadapi masalah yang sedang berproses, kemudian sekarang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ya. Dan dengan mudah itu dibuktikan. Apakah yang bersangkutan tidak memikirkan keluarganya? Istri, anak. Pertama, rutannya di Bareskrim. Yang kedua, beliau masih aktif. Ada jaminan keselamatan bagi saudara KC dan ada proses hukum yang secepat mungkin dengan saudara Napoleon Bonaparte karena buktinya sudah cukup, saksinya cukup, dan semuanya jelas. Paling tidak ada 3 napi lain. Salah satunya adalah napi dalam kasus yang melibatkan ex organisasi FPI ya. Memang kita menemukan ada unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Muhammad KC, penganiayaan dan pengeroyokan. 7 orang yang diminta keterangan termasuk 4 yang jaga tahanan waktu itu. 4 orang penjaga tahanan akan kita periksa. Nanti di sana yang kita akan mengetahui seperti apa sih kejadiannya 4 tahanan itu. Agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya yang dia merasa dilecehkan, nabinya, dia orang mau mati untuk itu loh. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama ini terpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Harimau yang lagi tidur, dibangun itu bahaya dan seperti itu. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law itu, hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebun KC. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, jenderal polisi terkenal. Disodorin surat,
ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh, itu kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa dimapes jadi dibunuh, nggak bisa. Yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC, karena KC itu satu sel sendirian. Tuh daripada lu cari gua, nggak bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Dibilangin bandel sih polisinya, urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech. Ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus. Banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Pernyataan Joseph Fauzan yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC Pak ya? Kita belum menentukan tersangkanya. Joseph Fauzan ya, tadi membuat video itu katanya yang melakukan pemukulan itu adalah polisi. Nah itu bisa dibantah atau gimana Pak? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Kalau udah bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya,
Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh, kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC. Bravo kepolisian, semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Bit, iki lagi rame Bit. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bit. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bit, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bit? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bit? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya.
Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Tentu kita belum bisa menyimpulkan apa-apa, tetapi perlu disadari bahwa sebenarnya yang paling utama itu bagi penyidik adalah mencari dua alat bukti, ya, terkait dengan keterangan saksi terlapor yang menjadi calon tersangka ini kan tidak terlalu signifikan ya. Fakta-fakta kita sudah peroleh keterangan saksi, yaitu ada tiga napi yang ikut mendampingi saudara NB pada saat masuk ke dalam ruangan korban Muhammad KC. Kemudian juga ada saksi warga binaan juga yang diperintahkan untuk mengambil bungkusan plastik putih yang berisi tinja. Nah, kemudian juga ada saksi petugas yang diminta untuk mengganti gembok ruangan korban KC sehingga bisa diakses oleh para pelaku. Iya, salah satunya adalah napi dalam kasus yang melibatkan ex-FPI ya. Tentu setelah pemeriksaan terlapor NB, kemudian juga kita menunggu hasil daripada pemeriksaan terhadap dokter yang melakukan visum, karena kan penyidik juga perlu memastikan, mengkonfirmasi terhadap dokter yang melakukan visum, apakah luka-luka yang ditimbulkan terhadap korban yang dialami oleh korban ini masuk dalam unsur ayat 1 atau ayat 2 dari pasal 351. Ini perlu harus dipastikan. Jangan sampai nanti kan salah unsur ya. Salah pemenuhan bukti materialnya. Oleh karena itu nanti setelah pemeriksaan yang sedang dilakukan hari ini selesai, tentu penyidik akan melihat hasil daripada pemeriksaan tersebut. Apakah bisa langsung kita lakukan gelar untuk meningkatkan status terlapor menjadi tersangka, atau mungkin ada langkah-langkah lain yang perlu dilakukan penyidik, misalnya perlu dilakukan konfrontir terhadap para pelaku. Oleh bukti bahwa yang melakukan ini sepenuhnya adalah saudara NB, ya, baik penganiayaan maupun dengan pelumuran tinja terhadap korban. Tetapi tentu hal ini perlu dikonfirmasi ya, perlu dikonfirmasi apabila tidak sinkron antara keterangan saksi yang ikut ke dalam ruangan dengan si calon tersangka sendiri.
Karena kita tahu kita juga penyidik juga menggunakan hasil analisis CCTV, memang terlihat di situ bahwa mereka berempat masuk ke ruangan korban. Masuk sekitar pukul 00.30 dan keluar sekitar pukul 01.30 dini hari. Artinya mereka di dalam ruangan itu kurang lebih 1 jam. Kalau dari keterangan masing-masing, awalnya mereka itu mengajak diskusi, ya, mengajak diskusi korban terkait dengan kenapa yang bersangkutan melakukan penodaan terhadap agama, dalam hal ini dianggap melakukan penghinaan terhadap Rasulullah. Nah, kemudian terjadi debat terkait dalil-dalil yang digunakan sehingga timbul emosi. Nah, dari emosi yang terjadi pemukulan. Kemudian dari keterangan saksi, NB memerintahkan untuk mengambil bungkusan kotoran manusia yang kalau kita lihat faktanya memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pada saat kita tanyakan apa tujuan penggantian gembok itu, didapat penjelasan bahwa mereka ataupun pelaku NB mengatakan ingin mengajak diskusi korban. Pertama, Kompolnas menyesalkan ya. Kenapa? Karena adanya kasus penganiayaan di ruang tahanan Polri, di mana seharusnya ruang tahanan itu aman. Menahan seseorang maka harus bisa menjamin keselamatan. Nah, itu yang pertama. Kedua, sangat disayangkan sekali karena orang yang diduga melakukan penganiayaan adalah seorang perwira tinggi Polri yang juga menjadi tahanan di situ karena kasus yang lain, ada kasus suap Joko Chandra. Nah, seharusnya yang bersangkutan sebagai seorang perwira tinggi Polri bisa menunjukkan sikapnya untuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Nah, kalau kita melihat hal seperti itu, justru main hakim sendiri dan hukum rimba yang dipertontonkan kepada masyarakat. Dan ini benar-benar merusak citra Polri dan citra yang bersangkutan sendiri serta citra keluarganya juga ikut terkena. Saya melihatnya proses ini cepat ya dan ini kan ada yang luka-luka terus kemudian diobatkan. Dilihat visumnya juga, nah terus kemudian diperiksa saksi-saksi, kemudian ada juga bukti-bukti. Saksi-saksi ini juga diperkuat scientific crime investigation. Artinya misalnya tadi dari CCTV, terus kemudian nanti ada hal-hal yang lain lagi. Nah itu memang butuh waktu. Oleh karena itu dari penyelidikan ke penyidikan saya rasa ini sudah sesuai waktunya. Termasuk juga nanti penjaga tahanan juga ya, itu mesti harus juga diperiksa seperti apa. Nah, saya rasa masih dalam koridor ya, sesuai dengan on the track gitu. Ketika penyidik menahan seseorang, maka orang yang ditahan tadi mesti harus bisa dijamin keselamatannya. Yang luka-luka tadi diperiksa, diobati luka-lukanya, dan itu sudah dilakukan oleh Polri. Kemudian kedua juga memproses kasus ini juga sudah dilakukan, sedang berproses. Kemudian memeriksa penjaga atau petugas tahanan ini juga sudah dilakukan. Dan yang terakhir kami minta supaya ini ke depan itu tidak terjadi lagi. Ini kan yang bersangkutan Pati Bintang 2 ya, jadi jenderal ya. Nah, sementara anggota yang bertugas ya, petugas jaga tahanan ini pangkatnya rendah, paling-paling bintara. Nggak berani dong, apalagi ini juga masih aktif ya. Kami bisa memaklumi ada rasa segan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ketika dalam proses pemeriksaan terhadap petugas tahanan mesti harus digali apa yang membuat mereka kemudian menjadi abai, lalai dalam hal ini, atau takut dan kemudian membantu mendukung NB. Apakah misalnya karena ancaman? Nah, kalau di bawah ancaman nanti aturannya lain. Atau misalnya yang bersangkutan, mohon maaf, misalnya dikasih uang gitu ya oleh ini. Ketika Napoleon juga sudah diperiksa ya, NB sudah diperiksa, mungkin sebentar lagi akan ada gelar perkara untuk menentukan tersangka, terus kemudian tinggal dilengkapi berkasnya, dikirim ke jaksa, kalau nggak terlalu lama bisa segera P21. Kalau untuk kaitannya dengan kasus pidana, jadi ada
peraturan pemerintah tentang pemberhentian anggota Polri. Bisa diberhentikan jika terkait dengan kasus pidana. Nah, tapi memang syaratnya sudah harus inkrah perkaranya. Nah, ini kan NB ini kan sedang nunggu kasasi ya. Nah, nanti kalau prosesnya sudah inkrah, putusan yang kaitannya dengan kasus suap itu, maka Polri bisa melakukan proses untuk sidang kode etik. Nah, dalam sidang kode etik itu ancaman hukuman yang paling maksimal itu adalah dipecat. Jadi ya siap-siap dengan itu. Kaitannya dengan hak asasi manusia ya di situ ya. Artinya orang mesti harus dilindungi, kondisinya juga harus aman. Dan ada hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa, petugasnya yang menjaga mesti harus sigap gitu. Satu itu, kemudian kedua perlu patroli terus-menerus untuk melihat jangan sampai ada pelanggaran atau jangan sampai ada kekerasan. Ketiga, perlunya monitor dengan alat-alat yang canggih gitu ya, pengawas ya, CCTV. Terus kemudian CCTV-nya juga jangan cuma satu dipasang di pojok, tapi mesti harus tiap sel itu dipasang. Meskipun ada jenderal yang perintah dia, kalau perintah itu melanggar sumpahnya, melanggar tugasnya, maka dia mestinya harusnya menolak seperti itu. Pelakunya kan adalah Pak Napoleon Bonaparte yang adalah polisi kliennya. Semestinya kan dia itu sebetulnya kalau terduga ini menjadi benar, kalau ya, dia ini sebetulnya menciderai temannya sendiri. Ya, temannya sendiri siapa? Kepala Rutan. Karena di dalam Perkap Kapolri tentang implementasi hak asasi manusia dalam tugas penyelenggaraan tugas kepolisian, tahanan itu tidak boleh dianiaya oleh petugas. Kesehatannya juga harus dijaga, ya. Kemudian dia diperlakukan sama seperti orang yang belum dinyatakan bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan tetap. Kalau soal penegakan hukum terhadap Napoleon atas dugaan itu urusan penyidik lah ya. Polisi kan akan membuktikan itu ya. Polisi akan membuktikan itu. Kata akan melakukan tindakan terukur bisa juga kan, selain terduga dia menganiaya Kece nih, si Kece, dia bisa juga melakukan tindakan-tindakan lain setelah ini. Justru yang saya pertanyakan, yang kedua menjadi tanda tanya saya, giroh keagamaan seorang jenderal bintang 2 diwujudkan dengan cara yang salah. Ya, diwujudkan dengan cara yang salah. Sebagai polisi yang bertahun-tahun berdinas, yang diikat dengan aturan, perundang-undangan, kode etik, nilai-nilai Polri, dan segala macam, kemudian menyatakan diri dalam suratnya menggunakan alasan keagamaan, ini menjadi tanda awas loh buat Polri, institusi Polri, bahwa insan-insan Polri-nya seperti ini, ya. Justru saya khawatir kalau dia menganiaya karena tersenggol di mana. Yang saya merasakan adalah alasan ketika menyebutkan karena dihinanya keyakinannya, Allahnya, Al-Quran, Rasulullah. Yang saya mau kasih catatan justru pernyataan Buya ini ya. Buya sepertinya melegitimasi kekerasan atas alasan ketersinggungan penghinaan terhadap agama. Itu yang menurut saya harusnya Pak Kiai agak hati-hati nih ya. Sebab akibat tidak juga menjadi pembenaran kekerasan. Sama saja pembenaran kemudian melakukan tindakan radikal ngebom gitu ya. Karena giroh keagamaan. Apa dibenarkan begitu? Wah, ini pernyataan bahaya ini. Kalau menjadi satu pembenaran, makanya situasi kita ketika ada perbedaan pandangan terhadap pergesekan umat beragama di bawah, banyak terjadi hal-hal kemudian kekerasan ya. Yang diomong seperti Buya ini menjadi satu justifikasi, itu yang saya kritik ya. Mengatakan anti kekerasan ya, itu sebetulnya menjadi gas setengah ketika menyatakan aksi reaksi, karena ada aksi boleh bereaksi kekerasan. Sebagai pimpinan kita bersuara untuk meredam kasus-kasus yang sensitif yang bisa
mengungkit perasaan solidaritas dan kemudian mengarah kepada kebencian dan kekerasan, ini harus sudah diprediksi oleh Polri, ya, begitu ya. Apalagi apakah di sana juga ada napi terorisme misalnya, ya, itu juga harus diperhitungkan. Yang kedua ya, ini yang menjadi concern IPW adalah kalau benar, saya pakai kalau benar ya, kemudian yang disampaikan dan itu benar ya, begitu besar giroh keagamaan seorang anggota Polri seperti Napoleon dan akan melakukan tindakan terukur gitu ya, tapi terjana ada kekerasan seperti itu. Ini Pak Kapolri perlu mawas diri, ya. Bagaimana pembinaan mental ideologi anggota Polri supaya tidak kemudian giroh keagamaan para anggotanya mengarah kepada radikalisasi sikap. Ya. Yang beragama lalu agamanya dihina, dilecehkan, lalu hatinya tidak tersinggung sedikit pun, ya bingung juga saya itu. Wajar ya seorang pengikut agama marah ya kepada orang yang menghina agamanya. Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Cuma pertanyaannya adalah ya, Pak Napoleon Bonaparte melakukan tindakan kekerasan ya, fisik gitu. Tapi menurut saya, dan beliau menyatakan dia siap untuk dihukum. Karena beliau tahu hukum kan, begitu beliau adalah Inspektur Jenderal Polisi, ngerti betul hukum. Tetapi menurut saya ya, yang menyebabkan dia memukul dan melakukan tindakan kekerasan itu apa gitu kan. Saya menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini bukan aksi, tapi adalah reaksi. Tapi berat dugaan saya ya ya ketersinggungan. Jadi Bapak siapa Napoleon Bonaparte ini dia punya otak ya, dan dia juga punya hati gitu kan ya. Otaknya tahu betul dan sadar betul bahwa dia kalau dia pukul dia salah ya. Tetapi imannya menyatakan ya saya harus melakukan sesuatu. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Nah, oleh karena itu dia kan minta tadi dalam surat terbukanya supaya konten-konten yang seperti itu oleh pihak pemerintah dibuang. Saya setuju sekali itu. Gitu. Jadi penyebabnya yang dihilangkan ya, penyebab atau aksinya itu yang dihilangkan. Kalau ada orang melakukan kekerasan, itu apa sebabnya? Itu aksi apa reaksi? Oleh karena itu bagi saya ya, apa yang dikatakan oleh Pak Bonaparte di bagian akhir surat dia itu ya, dia minta supaya sumber api ya daripada terjadi tindak-tindak yang tidak terpuji itu dipadamkan. Apa itu sumber apinya itu? Kata dia konten ya. Konten-konten yang berupa penghinaan itu harus dihapus. Saya setuju sekali. Begitu. Oleh karena itu menganggap saya ini menjadi apa? Berpikiran saya berbahaya. Di mana berbahayanya? Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping.
Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.